wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Maulana. Di sini saya selaku guru matematika di SMK Telkom Surajo dan insya Allah diberi amanah di tahun ini sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Miftah. Di sini saya sebagai guru BK di SMK Telkom Sidoarjo. Oh, dari segi moralnya sudah bagus dan plusnya itu mereka aktif membantu di kegiatan-kegiatan sekolah. Otomatis secara moral etika ya otomatis bagus gitu. Jadi tidak perlu ada yang ditekankan lagi. Kalau dari beberapa siswa lain ya akhirnya ada yang perlu ditekankan lagi terkait dengan etika, kepribadian dan moralnya. Tapi insya Allah dari lulusan MTS bilingual ini insya Allah aman seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau saya setuju sih sama Pak Maul. Selama saya menjadi guru BK, selama menghadapi anak-anak lulusan MTS bilingual ini, Masya Allah banget, anak-anaknya bisa banget untuk diarahkan. Terus meskipun kan manusia tidak mungkin tidak membuat salah nih, ada kesandung kecil itu masih mau diingetin dan mereka attitude-nya bagus banget. Ini yang saya tahu nih, karena saya bukan guru bahasa Inggris, Pak Bu. Insya Allah kalau beberapa kali saya terkait dengan bahasa Inggris kalau di kelas itu ya rata-rata anak bilingual yang paling menguasai seperti itu. Jadi basicnya sudah ada dari SMP gitu karena basicnya ada ya ketika di SMK ini kalau terkait dengan istilah-istilah bahasa Inggris mereka yang paling menonjol seperti itu daripada sekolah-sekolah, apalagi kalau dibandingkan sekolah negeri ya seperti itu basicnya mereka ada. Siap, terima kasih. Oke, kalau dari saya sendiri waktu konseling klasikal atau konseling individu itu mereka sering banget untuk mix language gitu kayak anak-anak Jaksel ya omongnya tuh. Jadi kalau di kelas lain itu mungkin kesulitan karena bingung bahasa Indonesia, alhamdulillahnya lulusan dari MTS bilingual ini sudah paham beberapa kosakata yang itu mungkin baik ya untuk digunakan keseharian gitu. Terkait dengan kemampuan teknologinya anak-anak, yang harus kita sadari bahwa anak-anak ini kan dari SMP masuknya, jadi berbagai background, ada yang sama sekali nol putul terkait dengan IT, ada basicnya yang mereka dari rumah sudah seneng nge-game dan lain-lain, sudah sering otak-atik komputer seperti. Tapi dari MTS bilingual ini kalau bahasanya itu kalau kurang menguasai teknologi kan gaptek ya, tapi insya Allah di lulusan MTS bilingual ini tidak ada itu namanya gaptek, jadi basicnya sudah ada, tinggal secara keilmuan diperdalam lagi seperti itu. Dan mereka keunggulannya ada kemampuan plusnya nih terkait dengan ini, ada yang desainnya bagus, ada yang dari segi fotografi bagus gitu. Jadi itu menambah nilai plus di kemampuan IT-nya mereka seperti itu. Terima kasih. Oke, benar banget kata Pak Maul. Jadi ketika anak-anak masuk sini itu sudah mempunyai kemampuan IT-nya berdasarkan minat dan bakat. Jadi ada yang kemampuannya di bidang musik, mereka itu bisa untuk menggunakan atau memanfaatkan IT di bidang musik. Pun yang suka di dunia fotografi itu juga bagus banget dalam shoot dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatannya IT itu disesuaikan sama bidang dan minat mereka. Anak-anak MTS bilingual itu friendly-nya itu bagus. Jadi mereka sangat akrab dengan teman-temannya, dan rata-rata anak bilingual tadi saya katakan mereka aktif di kegiatan sekolah. Entah itu kalau ada yang suka tari kayak Nur Iva kalau nggak salah itu tari Destri, itu kan tari dance kalau nggak salah. Terus ada Fiona itu di karya ilmiah seperti itu. Jadi rata-rata hampir keseluruhan anak-anak bilingual itu aktif di kegiatan sekolah seperti itu. Secara otomatis ya komunikasinya, hubungannya dengan sekolah anak-anak lain itu bagus seperti itu. Baik, menambahkan dari Pak Maul, secara kemampuan public speaking itu sudah bisa dibilang bagus banget. Tapi kalau misalkan komunikasi antar teman dan lain sebagainya, lagi-lagi itu kan kembali ke kepribadian. Cuma mereka bisa menempatkan kapan sih aku harus ngomong sama teman, dan kapan sih aku harus ngomong sama orang yang lebih tua, termasuk guru dan lain sebagainya. Dan itu komunikasinya sudah tepat. Mereka kalau di lingkungannya, misal kalau di band, di tari, di ini mereka adalah anak-anak yang menonjol. Jadi menonjol dalam arti mereka itu lebih pengen bahwa dia adalah anak yang lebih bisa seperti itu. Mereka kelihatan seperti itu. Jadi positifnya ya mereka sangat rajin, sangat tekun terkait dengan bidangnya masing-masing. Galvin itu keyboardnya itu luar biasa gitu. Jadi ketika disuruh ABC ya mereka
langsung siap laksanakan gitu. Jadi skillnya dapat, nurutnya dapat, ya otomatis berkembangnya luar biasa. Mulai dari ketika mulai kelas 10 sekarang saya anggap luar biasa perkembangan, salah satu contohnya dari Calvin gitu. Selebihnya hampir sama, jadi perkembangannya luar biasa gitu. Terima kasih. Baik, kalau dari saya terkait leadership, mereka itu awalnya sudah bisa memimpin diri mereka sendiri dulu sebelum akhirnya memimpin teman-temannya, terutama dalam diskusi, terus penyelesaian kelompok itu selalu bisa ngelit temannya. Jadi bukan hanya mendominasi, tapi bisa menaungi gimana sih ini satu kelompok bisa mendapatkan mufakat bersama seperti itu. Kalau kritik sih tidak, Pak. Jadi secara basic ini sudah bagus. Jadi sarannya ya anak-anak lebih dikembangkan terkait dengan bakat minatnya gitu. Karena saya lihat anak-anak bilingual ini dengan berbagai background bakat minat yang sangat sangat luas gitu. Ada yang tari, ada yang band, ada yang karya ilmiah. Jadi secara akademik maupun non akademik ini luas gitu. Jadi kalau ini bisa dikembangkan lagi, insya Allah anak-anak bilingual ini akademiknya bagus, non akademiknya juga bagus gitu. Jadi kan jarang Pak kalau anak akademinya bagus, non akademinya bagus. Nah, insya Allah ini kalau itu dikembangkan lagi di MTS bilingual, nanti kedepannya anak-anak dari MTS bilingual ini akan lebih seimbang dari non akademiknya maupun akademiknya. Jadi jangan dibatasi tapi malah didukung seperti itu sih. Jadi sarannya seperti itu. Karena ya itu adalah, apalagi itu bisa menambah motivasi mereka sekolah. Kayak Calvin, mungkin kalau tanpa piano sekolah mereka mungkin dia lemes gitu. Jadi terus kayak tadi Nur Maila, terus Destiny tanpa dance, tanpa tari, mungkin mereka sekolah juga nggak semangat gitu. Jadi itu sebagai tambahan vitamin mereka ketika sekolah seperti itu sih. Jadi itu yang lebih dikembangkan lagi, Pak. Terima kasih. Oke, kalau dari saya terkait minat bakat, karena memang mereka ini sudah mempunyai potensi, tapi mungkin malu-malu gitu ya untuk nunjukin, oh kalau saya ini bisa. Jadi mungkin nanti ke depannya di MTS Bilingual ini bisa dibuatkan program yang itu membiasakan anak-anak untuk tampil, untuk terbiasa, oh kalau dari setiap kita ini memiliki bakat minat dan it's okay untuk memperlihatkannya, karena kita semua punya ciri khas masing-masing dan kemampuan masing-masing seperti itu. Pertama harapannya pasti pengennya lulusannya lebih keren. Otomatis kalau lulusan MTS Bilingual lebih keren, dan nanti ketika mereka lanjut ke sekolah kami ya otomatis lebih keren lagi gitu. Dan itu bisa dibuktikan bahwa anak kelas 10 yang sekarang itu lebih keren daripada anak kelas 11 sebelumnya gitu. Jadi semakin tahun semakin depan ya harapannya lebih keren, terus harapannya juga secara akhlak juga tetap dikedepankan gitu. Kuncinya kalau di MTS Bilingual itu harapannya secara akademik non akademik bagus, tapi secara akhlak, secara attitude itu juga bagus. Itu penyeimbangnya, dan itu saya rasa sekarang ada dimiliki di lulusan MTS Bilingual itu. Harapannya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, kalau dari saya berharapnya lulusan yang dari MTS Bilingual ini ketika keluar dari SMK Telkom Sidoarjo, karena ada kemampuan di bilingualnya, di bidang bahasanya, kalau ikut exchange atau nanti bisa double degree, itu kayaknya bakal bagus, dan selain MTS-nya bangga, SMK Telkom juga tentunya bangga.